Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit presentasi mata kuliah studi materi PAI, SMA ataupun SMK yang diampu dosen Bapak Arif Saifuddin yang berjudul Kepedulian Umat Islam Terhadap Jenazah. Kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Arif Akbar Amiruddin, dan rekan saya Ana Septiani, Arina Mazaya, dan binti Muawanah. Langsung saja menuju ke materi, yaitu kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Yang pertama yaitu kepedulian umat Islam terhadap jenazah tentang perawatan jenazah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah yang baru saja meninggal, yaitu pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Yang kita tahu bahwa kita ada jenazah yang ketika meninggal masih matanya terbuka, dan kita sebagai umat Islam akan menutupkan ataupun memejamkan mata si jenazah tersebut dan mohonkanlah kepada Allah pengampunan atas segala dosanya ketika hidup. Selanjutnya, tutuplah seluruh badannya dengan kain kafan sebagai penghormatan dan tidak kelihatan auratnya. Poin kedua ini sebagaimana bahwa jenazah di agama Islam juga dihormati dengan cara menutup jenazah tersebut dengan kain kafan ataupun kain demi tertutup aurat si jenazah tersebut. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang, yang seperti kita tahu agar sesuatu yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi kepada jenazah tersebut. Yang terakhir, bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Mungkin di sini bertujuan untuk pertemuan yang terakhir kalinya sebelum jenazah tersebut dikubur, dan bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya juga tidak dilarang mencium si mayat tersebut. Selanjutnya yaitu memandikan jenazah. Setiap orang muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, disalatkan terlebih dahulu sebelum dikubur, kecuali orang-orang yang mati syahid. Hukum memandikan jenazah orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardhu kifayah, yang artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Seperti yang kita tahu bahwa jenazah tersebut sebelum dikuburkan yaitu memandikan jenazah. Kenapa? Karena jenazah tersebut biar suci. Kita dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan suci, dan ketika kita meninggal, si jenazah tersebut akan dimandikan, akan disucikan sebelum si jenazah tersebut dikuburkan, seperti itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang memandikan jenazah. Setiap orang muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, dan disalatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan, terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Yang pertama adalah syarat bagi orang yang memandikan jenazah, yaitu muslim berakal balik, berniat memandikan jenazah, jujur dan soleh, terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan mayat, dan memandikan sebagaimana yang diajarkan sunnah, serta mampu menutup aib sang mayat. Yang kedua, mayat yang wajib dimandikan, yaitu mayat seorang muslim, bukan kafir, bukan bayi yang keguguran, dan jika lahir dalam keadaan sudah meninggal tidak dimandikan. Ada sebagian tubuh mayat yang dapat dimandikan, bukan mayat yang mati syahid, mati dalam peperangan untuk membela agama Allah. Selanjutnya, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memandikan jenazah. Siapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk keperluan mandinya, seperti yang pertama, tempat
memandikan pada ruang tertutup. 2. Ember, gayung, dan air. Lalu kapas, kapur barus, daun bidara, kaos tangan atau sapu tangan, kain penutup mayat 5-6 lembar, handuk, sabun, minyak wangi, tempat sampah untuk membuang kotoran, kafan yang menyesuaikan keadaan dan jenis kelamin jenazah. Sebelum memandikan jenazah ada baiknya jika kita memenuhi aturan sebelum memandikan jenazah, yaitu yang pertama mengikat kepala mayit. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di atas perut, seperti orang yang melakukan sholat. Yang ketiga, mengikat dan menyatukan persendian lutut. Yang keempat, menyatukan kedua ibu jari kaki. Yang kelima, menghadapkan mayit ke arah kiblat. Yang selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Pada mulanya kita sediakan air sebanyak mungkin, air kapur barus dan sabun. Kemudian, lakukan bacaan niat. Selanjutnya, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Selanjutnya, siramkan air ke sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri tubuh jenazah. Lalu, setelah itu, dudukkan mayit dan tekan-tekan perut agar kotoran dalam perut keluar. Kemudian, ambilkan wudhu bagi si mayit dengan bacaan niat nawaitul wudu'a lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Setelah itu, hendaklah dimandikan 3 kali dengan air sabun atau dengan air bidara, dengan memulainya bagian yang kanan. Jika telah selesai memandikan mayat, hendaknya tubuhnya dikeringkan dengan kain atau handuk yang bersih, agar kain kafannya tidak basah, lalu ditaruh di atas minyak wangi. Yang kelima yaitu yang berhak memandikan jenazah. Jika mayat itu laki-laki, hendaknya yang memandikannya laki-laki pula. Tidak boleh perempuan memandikan mayat laki-laki kecuali istri dan muhrimnya. Sebaliknya, jika mayat itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Tidak boleh laki-laki memandikan perempuan kecuali suami dan muhrimnya. Jika suami dan muhrim sama-sama ada, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Begitu juga jika istri dan muhrim sama-sama ada, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Jika ada beberapa orang yang berhak memandikan, maka yang lebih berhak ialah keluarga yang terdekat kepada mayat, kalau ia mengetahui akan kewajiban mandi serta dipercayai. Kalau tidak, berpindahlah hak kepada yang lebih jauh, yang berpengalaman serta amanah dan dapat dipercaya. Yang selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain. Cara mengkafani. Yang pertama, dihamparkan sehelai dan ditaburkan di atas tiap-tiap lapis itu harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya. Lantas mayat diletakkan di atasnya sesudah diberi kapur barus dan sebagainya. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau kedua tangan itu diruskan menurut lambungnya. Lalu tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, selimutkan kain kafan sebelah kanan paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Lalu, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Arina bahwa kepedulian umat Islam terhadap jenazah yang poin yang keempat yaitu mensolatkan jenazah. Solat jenazah ini merupakan salah satu praktik ibadah ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Hukum dalam melaksanakan solat jenazah ini adalah fardu kifayah. Artinya, apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakan pengurusan jenazah atau melaksanakan sholat jenazah tersebut, maka tidak ada lagi kewajiban kaum muslimin yang lainnya untuk melaksanakan pengurusan jenazah tersebut. Segenap fuqaha menetapkan bahwa sholat jenazah ditentukan untuk seluruh muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang tidak disolatkan jenazahnya dari orang-orang Islam adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka cukup dikuburkan dengan darah-darah dan lumuran-lumuran yang ada pada tubuhnya. Kemudian poin yang kelima yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah ini merupakan proses yang terakhir dari perawatan jenazah. Sebelum melakukan penguburan, liang kubur harus dipersiapkan.
Dalamnya liang kubur kira-kira 2 meter. Yang demikian juga dapat menjaga kehormatan jenazah. Di samping itu, masyarakat juga tidak terganggu dengan bau busuknya. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi bahwasanya galilah dan luaskanlah dan baguskanlah kuburan mereka. Telah disepakati pula bahwa kaum muslimin menguburkan jenazah merupakan fardu kifayah hukumnya. Adapun yang wajib dilakukan paling sedikit dengan membaringkannya dalam sebuah lubang, lalu menutup kembali lubang tersebut dengan tanah, sehingga tidak terlihat lagi jasadnya, tidak tercium lagi baunya, dan terhindar dari binatang dan sebagainya. Mungkin itu presentasi dari saya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca lagi di makalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu takziah. Takziah adalah mengunjungi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud agar keluarga yang mendapat musibah dapat terhibur dan diberikan keteguhan serta kesabaran. Takziah hukumnya sunnah. Takziah boleh diucapkan dengan kata-kata apapun yang dapat meringankan musibah dan menghibur, serta menyenangkan hati dan mendorong untuk ikhlas. Keutamaan takziah. Yang pertama, mewujudkan hubungan baik antar manusia. Yang kedua, media untuk mengingatkan manusia terhadap sesuatu yang pasti, yaitu kematian. Yang ketiga, takziah meneguhkan manusia menjadi hamba Allah yang soleh dan bertakwa. Hikmah dari takziah. Yang pertama, dapat meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, terutama dari segi mental, sehingga merasa sedikit terhibur. Yang kedua, dapat mengingatkan akan kematian. Yang ketiga, ikut mendoakan almarhum atau almarhumah agar arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, serta diampuni segala dosa-dosanya. Yang ketiga, mempererat tali silaturahim, persaudaraan sesama manusia. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.